Situasi di perbatasan kembali memanas setelah tim sniper elit TNI melancarkan operasi senyap yang menargetkan menara pengawas Israel di wilayah perbatasan konflik. Dalam laporan resmi yang diterima dini hari tadi, Satuan Penembak Jitu TNI berhasil melumpuhkan menara pengawas yang diketahui berisi 3 sniper Israel bersenjata berat, tanpa menimbulkan korban dari pihak sandera yang berada di area sekitar. Operasi ini berlangsung cepat. Berdasarkan laporan lapangan, tim elit tersebut menyusup dari arah timur dengan perlindungan pasukan pendukung di jarak aman. Begitu posisi lawan terpantau, sniper utama TNI menembak tepat ke arah kaca pengintai menara, menjatuhkan satu persatu penembak jitu Israel yang sebelumnya mengawasi pergerakan pasukan di bawah. Dalam hitungan menit, komunikasi menara pengawas Israel terputus total. Pasukan darat TNI kemudian segera bergerak masuk ke sektor yang dijaga ketat untuk mengevakuasi 10 warga sipil yang sebelumnya disandera di ruang bawah kompleks pertahanan. Menurut sumber di lapangan, sandera tersebut berasal dari berbagai negara dan telah ditahan selama lebih dari 72 jam di bawah penjagaan ketat. Komando Operasi menyebut misi itu sebagai operasi penyelamatan beresiko tinggi, namun berhasil dengan presisi penuh. Setelah menara dinetralisir, tim TNI menanam alat pengacak sinyal untuk mencegah serangan balasan drone Israel yang sempat terdeteksi dari radar. Dalam waktu kurang dari 20 menit, seluruh sandera berhasil dievakuasi menuju zona aman dengan helikopter transport militer. Seorang perwira yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti kesiapan TNI dalam menghadapi situasi taktis berbahaya di zona konflik internasional. Tidak ada korban dari pihak kita, semua target dinonaktifkan dengan satu tembakan bersih, ujarnya tegas. Sementara itu, sumber militer asing dilaporkan tengah menelusuri bagaimana TNI dapat menembus sistem pertahanan perbatasan yang dikenal sebagai salah satu yang paling ketat di kawasan tersebut. Israel sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun beberapa laporan media lokal menyebutkan adanya gangguan besar di pos pengawasan perbatasan pada jam yang sama. Operasi ini menandai salah satu keberhasilan paling signifikan dalam misi gabungan pasukan elit TNI di luar negeri, menunjukkan peningkatan kemampuan taktis dan intelijen dalam menghadapi musuh berteknologi tinggi. Beberapa jam setelah keberhasilan operasi pembebasan sandera, pasukan Israel langsung meluncurkan serangan balasan artileri ringan dan drone pengintai ke wilayah tempat TNI terakhir terlihat beroperasi. Ledakan terdengar di sekitar sektor utara perbatasan, namun pihak TNI sudah lebih dulu mengantisipasi pergerakan tersebut dengan sistem pertahanan berlapis dan taktik evakuasi cepat. Menurut laporan intelijen militer, serangan itu berasal dari 3 titik berbeda yang dikendalikan langsung oleh unit mekanis Israel. Meski intens, serangan tersebut gagal menembus garis pertahanan karena TNI telah memindahkan posisi strategis ke zona berbukit yang sulit dijangkau radar. Di lokasi itu, pasukan khusus Kopassus dan Denjaka membangun barikade alami sekaligus titik tembak baru untuk menghalau serangan lanjutan. Seorang komandan lapangan TNI menyebutkan bahwa tujuan utama mereka bukan memperluas wilayah, tetapi mengamankan sandara dan memastikan jalur mundur tetap steril dari ancaman udara. Kami sudah memperkirakan adanya balasan cepat, tapi semua skenario sudah disiapkan. Tidak ada yang panik di lapangan, tegasnya. Sementara itu, Israel mengklaim tengah melakukan operasi defensif untuk memulihkan kontrol di sektor menara pengawas yang hancur. Namun laporan media setempat menunjukkan kondisi di lapangan berantakan. Sejumlah kendaraan lapis baja terlihat terbakar dan satu drone pengintai jatuh setelah ditembak jatuh oleh senjata anti-drone portable TNI. Di sisi lain, tim medis lapangan TNI bekerja tanpa henti menangani beberapa warga sipil yang mengalami trauma akibat penahanan. Evakuasi sandara berhasil sepenuhnya dan seluruh korban kini dibawa menuju zona aman di pangkalan sementara. Pemeriksaan awal menunjukkan tidak ada luka serius, namun kondisi mental para sandara cukup berguncang. Malamnya suara tembakan sporadis masih terdengar di kejauhan. Pasukan TNI memilih bertahan dengan sistem komunikasi senyap sambil menunggu instruksi komando pusat. Operasi ini kini berubah status menjadi siaga penuh, dengan setiap unit diminta tetap dalam posisi tempur selama 24 jam ke depan untuk mengantisipasi serangan udara skala kecil maupun infiltrasi darat. Sumber diplomatik menyebutkan bahwa beberapa negara mulai memantau situasi tersebut dengan serius. Ada kekhawatiran bahwa insiden ini bisa memicu eskalasi lebih luas di wilayah perbatasan. Namun sejauh ini Komando TNI menegaskan tidak akan melakukan tindakan agresif tambahan kecuali untuk mempertahankan diri. Kondisi di lapangan masih dinamis.
Drone pengintai TNI terus memantau pergerakan musuh dari ketinggian rendah, sementara unit sniper tetap menempati posisi strategis untuk memastikan tidak ada serangan mendadak dari arah barat. Keberhasilan pasukan TNI dalam melumpuhkan menara pengawas Israel dan membebaskan 10 sandera memicu gelombang perhatian besar di dunia internasional. Dalam waktu kurang dari 24 jam, berbagai media global memuat berita dengan tajuk berbeda, namun semua berpusat pada satu hal, aksi senyap pasukan elit Indonesia yang berhasil menembus sistem pertahanan paling ketat di kawasan konflik itu. Di markas PBB, sejumlah diplomat disebut meminta penjelasan resmi terkait keterlibatan pasukan Indonesia dalam operasi tersebut. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa operasi itu dilakukan dalam kerangka kemanusiaan dengan prioritas tunggal menyelamatkan sandera yang terancam dieksekusi. Tidak ada motif agresif, ini misi penyelamatan dengan presisi tinggi, ungkap salah satu pejabat keamanan Asia Tenggara yang enggan disebutkan namanya. Sementara itu, reaksi publik internasional membanjiri media sosial. Tagar seperti hashtag TNI Rescue Mission dan hashtag Sniper Indonesia menjadi trending di berbagai platform. Ribuan komentar dari pengguna global memuji disiplin dan keberanian pasukan Indonesia yang berhasil menyelesaikan misi tanpa korban sipil. Beberapa analis militer barat bahkan menyebut operasi ini sebagai benchmark baru dalam operasi sniper lintas negara. Namun dari pihak Israel situasinya berbeda. Pemerintah mereka disebut tengah melakukan investigasi internal besar-besaran untuk mengetahui bagaimana menara pengawas utama bisa ditembus tanpa peringatan. Beberapa media lokal menulis bahwa sistem radar dan sensor inframerah sempat dibutakan selama 11 menit sebelum serangan berlangsung, memunculkan dugaan adanya serangan siber pendahuluan yang mendukung operasi TNI. Di kawasan Timur Tengah, berbagai kelompok kemanusiaan memuji langkah cepat TNI dalam mengevakuasi para sandera. Organisasi bantuan internasional menyebut aksi penyelamatan itu sebagai aksi nyata yang menunjukkan profesionalisme militer Asia dalam misi kemanusiaan beresiko tinggi. Dalam negeri, pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan terbuka terkait operasi tersebut. Namun beberapa sumber dari lingkaran pertahanan menyebutkan bahwa keberhasilan ini telah menjadi simbol kesiapan strategis dan kemampuan taktis TNI dalam menghadapi ancaman modern, termasuk peperangan elektronik, intelijen lintas wilayah, dan operasi penyelamatan jarak jauh. Seorang analis geopolitik dari London menilai, operasi ini tidak hanya menyelamatkan sandera, tapi juga mengirim pesan, kemampuan pasukan Asia Tenggara tidak bisa lagi diremehkan dalam arena global. Hingga malam ini, wilayah perbatasan masih dijaga ketat. Drone Israel terpantau berputar di area reruntuhan menara yang hancur, sementara unit TNI sudah menarik diri ke zona aman dengan protokol senyap penuh. Tidak ada laporan korban tambahan. Satu hal yang jelas, operasi sniper TNI telah mengguncangkan peta strategi militer kawasan. Dunia kini menatap Indonesia bukan sebagai pengamat, tapi sebagai aktor yang bisa menyeimbangkan kekuatan di medan konflik. Beberapa hari setelah operasi penyelamatan yang mengguncang kawasan, situasi di perbatasan memasuki fase baru, bukan lagi baku tembak, namun perang diplomasi. Israel secara resmi melayangkan protes keras melalui jalur diplomatik, menuntut klarifikasi terhadap keterlibatan pasukan TNI dalam operasi yang menewaskan sejumlah sniper mereka dan menghancurkan salah satu menara pengawas utama. Dalam pernyataan pers yang dirilis Tel Aviv, pihak Israel menuduh adanya pelanggaran kedaulatan wilayah operasi militer. Namun, tuduhan itu segera dibantah oleh sejumlah negara netral dan lembaga kemanusiaan internasional. Mereka menegaskan bahwa tindakan TNI dilakukan murni untuk penyelamatan sandera sipil, bukan agresi militer. Sementara itu di Jakarta, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Indonesia tetap memegang teguh prinsip kemanusiaan. Tidak ada operasi ofensif, yang dilakukan adalah misi penyelamatan jiwa berdasarkan laporan kredibel adanya penyanderaan, ujar seorang juru bicara militer dalam konferensi pers tertutup. Di sisi lain, tekanan terhadap Israel meningkat. Banyak negara mempertanyakan bagaimana fasilitas pengawasan militer mereka digunakan untuk menahan warga sipil. PBB mulai membentuk tim penyelidik independen
untuk meninjau kronologi kejadian, termasuk kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Di lapangan, situasi mulai tenang, namun unit TNI masih berada dalam mode siaga tinggi. Komando lapangan tetap menempatkan sniper di titik-titik strategis, sementara pasukan teknis memulihkan sistem komunikasi yang sempat terganggu akibat gangguan sinyal dari drone Israel. Seluruh sandera kini sudah berada di zona aman dan menjalani perawatan medis serta pemeriksaan psikologis. Reaksi publik di Indonesia pun luar biasa. Banyak warga mengekspresikan kebanggaan terhadap TNI yang mampu menjalankan misi dengan ketepatan tinggi dan disiplin tanpa perlu konfrontasi besar-besaran. Di media sosial, seruan untuk memberikan penghargaan resmi kepada tim sniper dan pasukan penyelamatan terus mengalir. Namun, analis keamanan memperingatkan bahwa tekanan diplomatik bisa berkembang menjadi tekanan ekonomi atau politik. Beberapa negara barat dikabarkan mulai mengkaji ulang kerjasama logistik dan intelijen dengan Indonesia, meski tidak ada sanksi yang diumumkan secara resmi. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, perwakilan Indonesia menegaskan sikap tegas. Kami tidak menyerang, kami menyelamatkan. Jika ada pihak yang terganggu oleh keberhasilan itu, maka mungkin mereka lebih khawatir kehilangan kendali daripada kehilangan moral. Pernyataan itu memicu tepuk tangan dari sebagian delegasi Asia dan Afrika, serta diam panjang dari kubu Barat. Hingga kini, operasi sniper TNI masih menjadi topik utama di seluruh dunia. Di satu sisi dianggap aksi militer paling presisi dalam 1 dekade terakhir. Di sisi lain menjadi batu ujian baru bagi diplomasi Indonesia di panggung internasional. Sementara Israel berusaha mengatur ulang sistem pertahanannya, TNI memilih diam, tetap berjaga, tetap siaga, dan siap jika panggilan misi berikutnya datang. Malam itu, di perbatasan yang mulai hening, tidak ada suara tembakan lagi, tapi dunia tahu peringatan sudah diberikan.